Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zanzawi dari TE 2C dengan NIM 2003010075. Di sini saya akan memaparkan tugas tentang sistem pneumatik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sistem pneumatik. Sistem pneumatik berasal dari bahasa Yunani yaitu pneuma yang berarti udara. Sistem pneumatik adalah sistem yang menggunakan gas kompresibel atau bertekanan untuk menggerakkan berbagai peralatan. Udara menjadi media utama yang digunakan. Secara umum, sistem ini bekerja dengan mengkompres atau memampatkan udara oleh kompresor, kemudian didistribusikan menuju berbagai macam aktuator melalui sistem kontrol tertentu. Beberapa ada yang mencampur dulu udara terkompres dengan atomized oil yang bertujuan untuk memberikan pelumasan pada sistem aktuator. Aplikasi penggunaan pneumatik yaitu untuk melakukan gerakan mekanik yang selama ini dilakukan oleh tenaga manusia seperti menggeser, mendorong, mengangkat, menekan, dan lain sebagainya. Kelebihan dari pneumatik itu sendiri, yang pertama, fluida kerja mudah didapat dan ditransfer. Dua, dapat disimpan dengan baik dan aman terhadap kebakaran. Yang ketiga, viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan. Yang terakhir, ada tekanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik. Apa jenis-jenis komponen dari pneumatik? Yang pertama, kompresor. Seperti sudah disinggung sebelumnya, sistem pneumatik bekerja dengan memanfaatkan udara yang dimampatkan atau alias dikompres. Maka dari itu, komponen penting yang harus ada adalah kompresor. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa fungsinya adalah untuk menaikkan tekanan udara dengan cara menurunkan volumenya atau dikompres. Komponen inilah yang memegang peranan penting untuk menyuplai udara bertekanan ke sistem pneumatik. Yang kedua, ada air service unit. Air service unit ini berfungsi untuk mengolah udara yang akan masuk ke dalam sistem pneumatik. Jadi sebelum masuk ke sistem pneumatiknya atau komponen-komponennya, itu udara harus melewati air service unit ini. Ada persyaratannya. Yang pertama, tidak mengandung banyak debu yang dapat merusak kehalusan komponen-komponen dalam sistem pneumatik. Yang kedua, mengandung kadar air rendah. Kadar air yang tinggi dapat menimbulkan korosi dan kemacetan pada peralatan pneumatik. Yang ketiga, mengandung pelumas. Pelumas sangat diperlukan untuk mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak seperti pada katup-katup dan aktuator. 3. Konduktor dan konektor. Konduktor atau penyaluran adalah menyalurkan udara kempak yang akan membawa atau mentransfer tenaga ke aktuator. Nah, sedangkan konektor adalah menyambungkan atau menjepit konduktor atau selang atau pipa agar tersambung erat pada bodi komponen pneumatik. Macam-macam konduktor antara lain pipa yang terbuat dari tembaga, kuningan, baja, galvanis atau stainless steel. Pipa ini juga disebut konduktor kaku atau rigid dan cocok untuk instalasi yang permanen. Kedua, ada tabung atau tube yang terbuat dari tembaga, kuningan atau aluminium. Ini termasuk konduktor yang semi fleksibel dan untuk instalasi yang sesekali dibongkar pasang. Nah, yang terakhir ada selang fleksibel yang biasanya terbuat dari plastik dan biasa digunakan untuk instalasi yang frekuensi bongkar pasangnya lebih tinggi, seperti yang kita praktekkan. Selanjutnya ada katup pneumatik. Katup berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara kempak yang akan bekerja menggerakkan aktuator. Ada jenis-jenisnya. Yang pertama, jumlah lubang atau saliran kerja atau port. Kedua, ada jumlah posisi kerjanya.
3 jenis penggerak katup dan sistem pneumatik. 4 nama tambahan lain sesuai dengan karakteristik katup. Nah, di sini ada keterangannya simbol katup pengatur arah. Nah, ini ada satu posisi karena ada satu bilik dua. Nah, ini 2, ini 3. Nah, ini ada tanda panah menunjukkan arah aliran udara itu kemana, dan huruf T mengidentikan aliran. Selanjutnya ada simbol atau metode aktuasi. Nah, di sini ada push button. Push button gambarnya seperti ini, dan foot pedal. Ada juga spring return, terus roller, terus single solenoid operation, ini double solenoid operation, dan ada tambahan override manual di sini. Nah, di sini ada katup 2/2. Nah, ini 2 masukkan dan lubang, dan ini 2 bilik. Nah, 3/2 itu selanjutnya ada 3 ini dan 2 ini. Nah, ini with spring, ada springnya ditambah spring. Nah, ini tambah push button juga. Nah, di sini ini namanya ruang posisi yang tadi 2. Ini ada A dan B, dan di sini ada nomor lubang atau port. Dari simbol di atas menunjukkan jumlah lubang atau port bawah ada 3, 1, 3, dan 5. Sedangkan di bagian output ada 2 port, 2 sama 4. Katup tersebut juga memiliki 2 posisi ruang. Nah, ini A dan B, ruang A dan B. Penggerak katup berupa udara bertekanan dari sisi 14 dan 12. Sisi 14 artinya di sisi tersebut terdapat tekanan udara, maka tekanan udara menggeser katup ke kanan sehingga udara bertekanan akan mengalir melalui port 1 ke port 4, ditulis 1, 4 gitu. Demikian pula sisi 12 akan mengaktifkan ruang B di sini sehingga port 1 akan terhubung dengan port 2, ditulis 12. Selanjutnya ada aktuator atau unit penggerak. Unit ini berfungsi untuk menghasilkan gerak atau usaha yang merupakan hasil akhir atau output dari sistem pneumatik. Macam-macamnya. Ada linear motion actuator atau penggerak lurus. Ini terdapat single acting cylinder atau silinder kerja tunggal. Silinder ini mendapat suplai udara hanya dari satu sisi saja. Jadi dari arah satu sisi saja, dan untuk mengembalikannya ke posisi semula biasanya digunakan pegas. Silinder kerja tunggal hanya dapat memberikan tenaga pada satu sisi. Nah, lubangnya itu dari sisi satu saja, jadi udara yang masuk akan mendorong, dan untuk membalikannya dibutuhkan pegas. Beda dengan yang selanjutnya ada double acting cylinder atau silinder kerja ganda. Nah, ini mempunyai 2 saluran atau keuntungannya adalah silinder ini dapat memberikan tenaga kepada 2 belah sisinya. Silinder kerja ganda ini batang torak atau piston rod pada satu sisi dan ada pada kedua bola yang pada kedua sisi. Selanjutnya ada rotary motion actuator yang terdiri dari air motor atau motor pneumatik. Biasa disebut dengan motor angin, merupakan komponen aktuator pada pneumatik yang bergerak berputar. Nah, berbeda dari jenis-jenis aktuator yang lainnya, bergerak secara horizontal maupun vertikal. Nah, ini bergerak secara berputar. Pada komponen ini biasanya digunakan untuk mekanisme yang menggunakan pergerakan berputar. Selanjutnya adalah rotary actuator atau limited rotary actuator. Nah, di sini ada oil and water trap. Fungsi dari ini adalah sebagai pemisah oli dan air dari udara yang masuk dari kompresor.
jumlah air yang presentasinya sangat kecil dalam udara yang masuk ke dalam sistem pneumatik, tetapi dapat menjadi jika tidak berfungsi yang sistem tabel simbol pada pneumatik. Nah, di sini seperti yang tadi udah di depan sudah dijelaskan juga. Ini ada penekan pada umumnya untuk push button, ini penggerak katup oleh knop, nah ini oleh tuas, nah ini penggeraknya oleh tuas, ini oleh knop, nah ini oleh pedal kaki, ini pakai udara, jadi ini juga buat masukan. Nah ini untuk magnet atau mekanik dua sisi. Nah ini melalui sentuhan. Nah ini pegas atau spring. Ini roller. Ini roll tak langsung atau berlengan. Nah ini ada magnet dan magnet dua sisi. Selanjutnya ada gerbang-gerbangnya, lambang penambang. Nah ini ada gerbang N, OR. Nah ini ada pegas balik. Nah ini yang tanpa pegas. Ini katup pengatur aliran atau cekik atau arah, pengunci atau relay. Nah di sini ada katup OR dengan tekanan tertentu. Nah ini yang cekik yang dua arah. Nah di sini ada simbol logikanya untuk yang ini N dan OR. Nah mungkin cukup sekian dari kami, bila banyak kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.